Pernah nggak kamu mikir, kenapa kita harus terlihat menarik? Semua itu bukan kebutuhan, tapi hasil dari manipulasi kapitalisme yang membentuk persepsi cantik dan tampan. Kecantikan buatan yang tidak muncul dari alam tapi dari rekayasa sosial dan budaya. Secara biologis, manusia memang punya variasi rupa, namun tidak ada satu bentuk wajah pun yang secara mutlak lebih indah daripada yang lain. Standar kecantikan diciptakan, bukan ditemukan. Lewat bentuk wajah-wajah tertentu yang mereka jual. Contoh, bulu mata palsu, contouring, pemutih kulit, filler bibir, semuanya dikemas sebagai peningkatan diri. Padahal, secara alami, semua perempuan itu cantik. Semua laki-laki itu tampan. Standar kecantikan adalah penyempitan terhadap spektrum keunikan dan keberagaman manusia yang sudah indah sejak dilahirkan. Tak perlu ada standar cantik atau tampan. Setiap manusia adalah wajahnya sendiri, bukan versi gagal dari standar. Keunikan bukan penyimpangan, justru itu yang bikin manusia tidak membosankan. Tapi kapitalisme memilih warna dan bentuk wajah tertentu, lalu menyebarkannya lewat media. Di era digital, kita bukan cuma punya identitas, tapi harus mengelolanya. Harus punya style, estetik, vibes. Setiap orang jadi brand. Kebebasan jadi topeng baru untuk kewajiban tampil. Identitas jadi beban produksi. Bukan lagi jati diri, tapi target penampilan. Sampai kita semua percaya, itulah cantik. Banyak yang bilang makeup itu ekspresi, tapi sebenarnya tetap didorong oleh keinginan untuk tampil menarik, dan standar menariknya tetap bersumber dari konstruksi sosial yang kapitalistik. Jadi argumen makeup buat ekspresi, itu sering jadi pengalihan pikiran. Karena kalau dilihat jujur, kenapa bentuk eyelinernya harus bikin mata terlihat lebih lebar? Kenapa konturnya harus bikin hidung tampak lebih mancung? Kenapa kulit harus dibuat lebih cerah atau matte? Itu semua bukan ekspresi bebas, tapi penyesuaian terhadap template kecantikan dominan. Itu bukan seni, itu survival di tengah tekanan standar sosial. Makeup seharusnya cuma alat ekspresi, kayak pewarnaan kelopak mata di pertunjukan seni. Riasan teatrikal yang menggambarkan emosi ekstrim. Lukisan wajah dalam protes sosial. Pewarnaan aneh, bentuk absurd, simbolik, yang tidak menambah cantik tapi menggugat norma cantik. Kalau benar-benar ekspresi seni, maka mestinya tujuannya bukan untuk terlihat lebih ideal atau keren, tapi untuk mengungkapkan sesuatu, perasaan, kritik, atau makna. Makeup hanya masuk akal untuk ekspresi seni sebagai bentuk introspeksi dan diskusi peradaban, bukan untuk memenuhi standar menarik atau tampil ideal di mata orang lain. Tapi kalau memakai makeup karena takut nggak dianggap menarik, takut nggak dianggap setara, takut dikucilkan, itu bukan kebebasan, itu tekanan tak terlihat. Saat masyarakat sibuk membentuk identitas, sistem ekonomi politik tetap berjalan tanpa gangguan. Isu seperti ketimpangan, eksploitasi kerja, krisis iklim tertutup oleh perdebatan, siapa kamu sebenarnya? Kapitalisme pintar, alihkan perhatian mereka dari struktur ke cermin. Sebelum kapitalisme, apa itu identitas? Di masa lalu, manusia tidak terlalu sibuk dengan identitas pribadi. Orang hidup dalam komunitas, desa, suku, kelompok sosial, keluarga. Identitas lebih bersifat relasional dan fungsional, bukan unik atau spesial. Tak ada dorongan kuat untuk jadi berbeda, atau menemukan jati diri. Identitas dulu adalah peran dalam sistem, bukan label personal yang harus dibentuk dan dipromosikan. Kapitalisme memproduksi identitas supaya bisa menjual gaya hidup. Kapitalisme modern membutuhkan segmentasi pasar. Anak indie, anak hypebeast, e-girl, skincare enthusiast, DSTia. Narasi personal branding, be yourself, find your vibe, tunjukkan siapa kamu lewat produk ini. Individu yang konsumtif, karena identitasnya harus terus diperbarui lewat barang dan simbol. Jadi identitas bukan lagi bagian dari hidup, tapi proyek seumur hidup yang butuh konsumsi terus-menerus. Kalau nggak ada kapitalisme, mungkin kita nggak perlu identitas apa-apa. Saya percaya bahwa setiap manusia itu spesial tanpa perlu menjadi versi ideal siapapun. Di dunia bebas penindasan, manusia tak memerlukan identitas. Mereka hanya hidup, saling menyadari, dan saling mengalami. Dengan dialog yang jujur dan terbuka, kita bisa memperluas kesadaran bersama tanpa saling mendikte.
Kerangka berpikir setiap orang beda-beda. Makanya kita butuh forum diskusi. Sebuah ruang tempat manusia bisa berpikir ulang tentang segala hal, tanpa malu, tanpa takut dianggap kurang sadar. Cantik itu bukan standar. Identitas itu bukan kebutuhan. Saya percaya, menjadi manusia yang memenuhi kebutuhan untuk hidup dan berpikir itu cukup. Tidak perlu cantik, tampan, keren. Jadilah manusia seutuhnya yang penuh kesadaran, tanpa harus tampil untuk dinilai.